This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. Number one hit music station. Saatnya kita mengikuti talk show bersama narasumber yang dipandu langsung oleh penyiar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Pro 93,1 FM Purwakarta dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali memandu siaran dan Ustadz kembali bisa menemani Anda di sajian gelar bicara atau talk show untuk edisi hari ini. Dulur Pro FM edisi Rabu 21 Oktober 2020. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari UPTD Puskesmas Koncara. Ya, dulu Pro FM kami informasikan untuk tema kita di kesempatan hari ini adalah obat cacing cegah stunting. Dan untuk membahas itu sudah hadir alhamdulillah narasumber kita di studio Pro FM, Ibu Mutiara Sri SST atau Sains Terapan ya. Ya. Assalamualaikum Ibu Mutiara. Waalaikumsalam Pak Nano. Ya, udah sehat Bu ya, siap Bu ya. Alhamdulillah. Ya, tema kita ini obat cacing cegah stunting. Ya, ini dua ya, permasalahan yang agak berbeda, namun kita akan tanyakan nanti ke narasumber kita. Dan ini adalah berkaitan atau dalam rangka pemberian obat pencegahan massal ya. Dan mitra pendengar, Anda bisa menyimak apa yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita Ibu Mutiara Sri dari UPTD Puskesmas Koncara tentang atau seputar obat cacing ya. Obat cacing cegah stunting. Baik, mitra pendengar, waktu kita hingga pukul 10 nanti selama 60 menit ke depan ya bersama-sama dengan Ibu Mutiara dari UPTD Puskesmas Koncara Purwakarta. Iya, Ibu Mutiara, kita akan awali saja perbincangan kita, Ibu. Ya, kalau melihat bulan sekarang Oktober ya, ini agak berkaitan ya. Namun untuk lebih mendalami apa yang ingin kami tanyakan, saya tertarik nih dengan tema Ibu ya. Tema yang diusung di kesempatan pagi hari ini adalah obat cacing cegah stunting. Ya, silakan nanti dirangkai juga kaitannya dengan pemberian atau kegiatan POPM ya di lingkup Purwakarta. Mangga Ibu Mutiara. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Nano. Alhamdulillah saya senang sekali diberi kesempatan untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur Pro 93,1 FM Purwakarta. Kalau kita berbicara tentang cacingan mungkin bukan sesuatu yang baru ya Pak Nano ya. Yeah. Masyarakat biasanya sudah mengenal, terutama untuk masyarakat yang mempunyai anak-anak balita khususnya. Berbicara tentang obat cacing cegah stunting, kalau misalnya kita, apa sih cacingan itu gitu ya. Cacingan itu suatu penyakit yang disebabkan oleh karena adanya infeksi cacing di dalam tubuh manusia. Infeksi cacing ini ada di sebelah mana tubuh manusia gitu ya. Jadi cacing ini biasanya berada di dalam saluran pencernaan. Pencernaan ya? Iya betul, itu biasanya ada di usus halus atau di usus besar manusia. Usus ya, di usus. Ya, di mana usus itu fungsinya untuk memberikan nutrisi
kepada manusia, kepada tubuh anak itu sendiri. Tetapi ketika anak menderita penyakit infeksi cacingan, otomatis yang tadinya nutrisi itu harus dipakai untuk tumbuh, akhirnya karena ada cacing yang menggerogoti si nutrisi itu, jadi nggak bisa, gagal tumbuh akhirnya. Jadi habis itu ya. ya. Betul, sama cacing. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan stunting atau gagal tumbuh gitu ya, atau masyarakat biasanya mengenal dengan istilah pendek atau kerdil gitu. Terutama untuk usia balita ya, untuk golden period 1 sampai 5 tahun itu anak-anak kalau misalnya terinfeksi penyakit cacing di usia itu yang tadi saya bilang harusnya untuk tumbuh, jadi dimakan oleh cacing, akhirnya terjadilah stunting. Begitu, Pak. Iya, ya, jadi ada kaitan ya, karena tadi karena infeksi, jadi si nutrisinya habis ya, ke Ya, situ ya, betul. ke situ ya. Iya, artinya dan berakhir pada mungkin berdampak pada gagal tumbuh tadi. Iya, betul. Iya. Lalu sekarang kegiatan yang sedang dilakukan di Oktober ya, Ya, betul betul. ya, kegiatan POPM Ibu, seperti Ya. apa Bu? Oke. POPM itu kegiatan pemberian obat pencegahan massal untuk kecacingan. Jadi untuk bulan Oktober ini pemerintah mempunyai program memberikan obat cacing untuk anak usia 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Oh, sampai 12 ya? Iya, betul. Jadi sasarannya sampai anak sekolah. 12 tahun berarti umur kelas 6 ya, kelas 6 dari 6 SD ya? ya dari 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Kenapa ada program ini gitu ya? Mengingat kita di Indonesia sendiri itu merupakan daerah endemis cacingan. Ya, sekitar 60 sampai 80% anak sekolah dan balita itu menderita cacingan. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah program, sebenarnya cacingan ini program yang sudah lama. Sudah lama ya? Betul, ini sudah lama dan tahun kemarin tidak khusus cacingan. Karena 5 tahun ke belakang kita punya program yang namanya program filariasis. Filariasis. Ya, program filariasis itu salah satu penyebabnya itu karena cacing yang ada di dalam tubuh. Oh, masih itu juga ya? Ya, salah satu obat yang diberikan itu ini, obat cacing ini. Jadi kalau misalnya kemarin karena kita sudah 5 tahun berturut-turut melaksanakan program filariasis, untuk di tahun ini kita baru pertama mengadakan untuk pemberian obat cacing di bulan Oktober ini. Bulan Oktober ya? Betul. Itu kalau kegiatan ini rutin Oktober ya? Ya, Rutin Oktober. untuk tahun ini sebetulnya harusnya kita 2 kali. Karena masa pandemi, jadi kita baru melaksanakan di bulan Oktober ini. Untuk kedepannya kita akan integrasikan dengan program bulan vitamin A, Pak. Ada lagi? Ya, jadi nanti vitamin A itu kan bulan Februari dan Agustus. Jadi wacana ke depan itu kita akan integrasikan dengan program pemberian vitamin A. Jadi kita akan satukan pemberiannya. Nah, betul. Kalau untuk Oktober sendiri ini full dari awal sampai akhir Oktober Iya. atau awal aja? Selama bulan Oktober. Selama bulan Oktober. Betul, selama bulan Oktober kita berikan. Kita pemberiannya itu tergantung kalau misalnya wilayahnya memang zonanya masih aman, itu kita buka posyandu. Posyandu. Ya, kita kumpulkan tapi kita kasih jadwal. Misalnya RT 1 itu jam 8, RT 2 jam 9 gitu ya. Jadi kita tidak dikumpulkan dalam satu waktu. Oh, ada giliran waktu ya, diatur betul. waktunya. Jadi tetap kita menjaga jarak gitu ya, Pak. Kalau misalnya memang di lingkungannya ada yang terkonfirmasi positif COVID, itu kita tidak kumpulkan, tapi kita bersama kader itu membagikan door to door ke rumah untuk pemberian obat cacing ini. Oh, itu ya. Dan sekarang sudah 21 hari Oktober, Bu. Betul. Iya. Lagi sibuk-sibuknya mungkin ya? Iya, betul. Semua ini di lapangan juga sedang ada pelaksanaan di Negeri Karya itu sedang ada pelaksanaan pemberian obat cacing ini. Ya, kalau kondisinya secara umum di lingkup Purwakarta ya, lingkup PTD seperti apa Bu gambarannya, Bu? Untuk pemberian obat cacingnya. Iya. Karena sudah 21 hari ya, berarti sudah banyak sebetulnya sudah hampir 80% itu kita berikan. Tetapi biasanya sasaran itu kan 1 sampai 12 tahun banyak sekali ya, Pak ya. Itu kadang ketika kita datang ada yang tidak sedang di tempat gitu ya. Nah, itu terkendala di situ. Jadi nanti kita jadwalkan untuk kegiatan sweeping yang memang belum mendapatkan obat cacing ini di bulan
November. November sekarang. Ya. Iya, terima kasih Ibu Mutiara ya. Tadi sudah beberapa poin disampaikan. Ini bicara kita di lingkup ini dulu ya, di lingkup ini dulu. Dan kegiatannya baru berjalan 21 hari. Iya, betul. Iya. Kalau melihat ini Bu, ini 12 tahun tadi 6 SD ya. Iya, betul. 6 SD. Biasanya kegiatan-kegiatan ini kan salah satu kegiatan Ibu sosialisasi di sini Bu ya. Iya, betul. Ya. Selain di sini Bu, ada juga kegiatan bentuk seperti ini. Apa penyuluhan sambil berjalan tuh gimana Bu? Ya. Sebetulnya ketika tidak di masa pandemi, ya kegiatan ini kita akan integrasi dengan kegiatan UKS di sekolah, Pak. UKS di sekolah. Harusnya. Ya. Jadi untuk program UKS itu ada kegiatan penjaringan anak sekolah. Ya, tapi karena kondisi? Ya, karena anak sekolah kita masih tidak masuk sekolah ya. Jadi akhirnya semuanya di lapangan. Di lapangan. Lewat apa posyandu tadi? Tadi Seperti... yang lewat posyandu atau dengan door to door ke rumah-rumah. Oh begitu ya. 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 Ini kalau melihat ini kan lingkupnya seperti ini ya. Ya. Ya untuk Ibu sendiri yang sering ke lapangan dibantu dengan siapa aja Bu mitra kerja untuk itu? Untuk pelaksanaan karena ini sasarannya banyak ya Pak ya. Kita melibatkan pelaksananya banyak sekali. Ada untuk pemegang program kecacingan itu sendiri, melibatkan perawat, kemudian melibatkan bidan, dan termasuk saya sebagai pelaksana promosi kesehatannya. Jadi banyak dibantu karena tidak mungkin kalau. Iya, kalau sendiri kayaknya nggak akan 1 bulan Pak jadinya. Iya. Terus kalau melihat cakupan dari UPTD ini ya, kalau melihat ini ada apa ya istilahnya kalau lebih luasnya zona seperti itu ya. Kalau untuk cacingan itu kan sifatnya infeksi yang dirasakan oleh tadi usia anak itu ya. Ada ada yang sudah dirasakan atau hasil yang tidak sesuai atau gimana di lapangan? Hasilnya apa baik-baik saja seperti umumnya? Kalau misalnya karena kita sebetulnya memang programnya sudah kecacingan nyambung dari fluoresis tadi ya Pak ya. Sebetulnya untuk masalah pemberian obat kita terkendala obatnya memang untuk sediaan anak untuk 1 sampai 2 tahun itu berbentuk sirup. Sirup ya obatnya ya? Iya, tapi terkendalanya memang ketika anak tidak terbiasa minum gitu ya. Jadi kita sudah distribusikan, masalahnya sudah diminum atau belum. Nah, itu. Gitu ya. Terkadang ketika misalnya ibu boleh minum langsung di tempat gitu ya, biar kita lihat anaknya rewel, nangis gitu kan. Ya, kemudian untuk anak di atas 2 tahun itu kita berikan tablet kunyah. Oh, ada juga tablet kunyah. Iya, bentuknya tablet kunyah. Nah, itu juga terkendalanya kalau yang memang terbiasa minum obat tidak masalah ya, Pak. Gitu, tapi memang ketika anaknya agak susah, nah itu. Terkendalanya di masalah cara meminumnya. Cara meminumnya ya. Betul. Dan itu butuh ketelatenan ya dari semua pihak bujuk layunya. Iya. Karena pemahaman masyarakat juga pasti tidak sama ya. Tidak sama artinya mereka juga ini harus seperti apa dan ini menganggap buat ini penting atau tidaknya karena tadi banyak yang sudah tahu cacingan, tapi cacingan itu apa ternyata kan tadi Ibu inspeksi ya. Iya. Inspeksi. Dan kalau ini lebih luasnya barangkali ada baiknya juga disampaikan gini Bu, orang juga perlu tahu gejala atau tanda gitu ya. Tanda masyarakat biar tahu nanti harus seperti apa langkah selanjutnya. Punya ya, ada gambaran apa tanda atau gejala cacingan seperti apa nih Bu? Iya, boleh. Iya. Kalau misalnya biasanya masyarakat yang taunya itu cuma 1. Gatal di daerah dubur anus ya Pak ya, atau daerah itu ciri umum ya. Itu biasanya kalau yang masyarakat tahu biasanya itu. Ternyata banyak sekali tanda-tanda atau gejala si anak ini mengalami cacingan. Nah, yang pertama itu biasanya anak mengalami kurang nafsu makan. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba kok kesini keluhannya anaknya jadi nggak mau makan. Nah, itu harus dicari penyebabnya karena apa. Gitu ya. Kemudian karena anaknya tidak mau makan, akhirnya berat badannya yang harusnya kan kalau khususnya balita ya, itu harusnya dia naik setiap bulan gitu. Tapi karena anaknya mengalami tidak nafsu makan, akhirnya berat badannya jadi nggak naik. Atau misalnya bahkan bisa sampai turun karena tadi nutrisinya dimakan oleh
cacing itu. Cacing, ya. Gitu. Kemudian yang ketiganya, biasanya karena infeksinya ada di daerah perut, itu anak mengalami nyeri perut. Oh, begitu. Ya, untuk awal-awal sebelum awal-awal terjadinya infeksi, biasanya sakit perutnya hilang timbul. Jadi anak ini nggak diare, nggak apa, tapi kok sakit perut, mengeluh sakit perut, tapi nanti hilang lagi. Tapi ketika infeksinya sudah lebih parah, itu biasanya nyeri perutnya menjadi lebih hebat. Oh, begitu ya. Ya, Itu itu. baru beberapa itu, Bu ya? Ya, selain tadi yang gatal di daerah anus yang tadi saya sebutkan, masyarakat taunya hanya itu, gitu ya. Ternyata masih banyak gitu ya. Nah, ketika misalnya tadi yang sudah saya sebutkan tanda-tanda yang tadi di atas, untuk memastikan misalnya anaknya sering ngeluh mah gatel gitu ya di daerah anusnya, orang tua bisa ngecek, Pak. Jadi kalau misalnya mau tahu memastikan misalnya ya, boleh kita sebagai orang tua kita lihat daerah pantatnya anaknya, kita bawa senter, kita lihat. Kalau misalnya ada yang keluar gitu ya, warnanya putih seperti benang, kemudian dia bergerak, memang ukurannya kecil. Nah, itu bisa dipastikan memang anaknya mengalami cacingan. Jadi kalau misalnya sudah keluar dari pantat si anak, dari anusnya atau malah dari mulut, itu udah banyak sekali infeksi cacing di dalam tubuhnya. Yang akhirnya tadi yang terakhir itu bisa menghambat dari pertumbuhan anak itu sendiri. Iya, dan pasti aktivitasnya juga tidak lancar anak ya, karena terganggu tadi ya. Lemes akhirnya kan. Iya. Masih ada ciri yang lain, Bu? Sudah, yang terakhir itu. Yang terakhir itu dapat mengganggu dari pertumbuhan anak. Jadi berat badannya nggak naik, tingginya jadi nggak bertambah. Nah, itu tanda yang terakhirnya. Iya. Iya, Ibu Mutiara ya, sudah banyak dijelaskan sampai tadi tanda juga gejalanya seperti apa. Dan kita nanti akan kaitkan dengan pola PHBS, Bu. Ya, karena ini penting buat menjaga kesehatan PHBS ini seperti apa. Tapi itu nanti, Bu, di sesi yang kedua. Tetap bersama kami di Pro FM. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. China has more than 200 confirmed cases of coronavirus. Berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Saya katakan lagi, jangan panik, jangan takut, tapi tetap waspada. Karena hari ini semua orang, semua pihak bersama kita untuk sama-sama melawan virus COVID-19 ini. Sehingga penyebarannya secepat mungkin kita batasi. Dan virus itu senantiasa tidak akan masuk kepada tubuh kita. Terakhir, tetap berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga selalu kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Mitra Pro udah jelaskan sekarang, jadi kalian udah gak perlu khawatir lagi. Kita bisa kok menghindari penularan virus corona dengan cara mengikuti tips atau saran dari petugas kesehatan. So, mulai sekarang hidup sehat dan sayangi diri kalian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemda Kabupaten Purwakarta dan Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta luncurkan layanan kedaruratan call center 112. Call center Organ Lopian Purwakarta, ada yang bisa kami bantu? Istri saya mau melahirkan, Mbak. Layanan 112 adalah bagian dari peningkatan aplikasi layanan pengaduan berbasis aplikasi Organ Lopian. Layanan kedaruratan 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat atau emergency call center yang dapat menerima maupun mengirim permintaan pertolongan dari masyarakat. Pelayanan call center 112 memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ambulan, layanan pemadam kebakaran, atau jenis layanan kedaruratan lainnya. Hanya menghubungi 112 sehingga cepat dan mudah. Dengan pelayanan call center 112 dapat memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan darurat. Layanan Purwakarta Siaga 112 ini terhubung selama 24 jam yang dapat diakses dari semua operator telepon seluler dengan atau tanpa SIM card dan telepon rumah serta bebas pulsa. Selamat siang, dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, ada yang bisa kami bantu?
Bagi yang menyalahgunakan layanan 112 ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Saat Anda menelepon 112, persiapkan diri Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dari petugas call center. Pertama, apa jenis keadaan daruratnya? Kedua, di mana lokasi kejadiannya? Ketiga, apakah sudah ada korban atau belum? Keempat, apakah kejadiannya terjadi di bangunan? Selanjutnya, berikan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dengan Purwakarta Siaga 112, kami siap melayani kondisi darurat Anda. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM Suara Purwakarta. Untuk membangun kabupaten atau kota, Kabupaten Purwakarta tahun 2020 bertekad menjadi Kabupaten Layak Anak atau KLA, yakni kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Mari bersama kita wujudkan Kabupaten Purwakarta menjadi Kabupaten Layak Anak agar perempuan dan anak di Indonesia berdaya, berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. Untuk info pengaduan, hubungi Balai Titira P2 TP2A Kabupaten Purwakarta di Jalan Veteran nomor 380, telepon 0264395200. Pesan ini disampaikan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. Ya, kembali lagi bersama kami Pro 93,1 FM Purwakarta. Ya, dulu Pro FM kami informasikan sudah masuki sesi yang kedua, sajian gelar bicara bersama UPTD Puskesmas Koncara, yang untuk kesempatan hari ini, ya pagi hari ini tema yang diusung adalah obat cacing cegah stunting. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Ibu Mutiara. Kaitannya tadi cacingan itu disebabkan oleh infeksi, kemudian juga karena nutrisinya banyak diambil oleh itu ya tadi, akhirnya bisa menyebabkan gagal tumbuh. Seperti itu Bu ya? Iya. Kalau salah dikoreksi Bu. Karena tadi saya menyimak penjelasan Ibu, dan tadi beberapa hal juga disampaikan oleh Ibu Mutiara selaku narasumber, termasuk juga tadi tanda ataupun gejala cacingan seperti apa tadi ya. Terakhir tadi ada bisa dilihat di sekitar apa tadi ya, kalau ada yang kayak benang tadi Bu ya, ya seperti itu ya, bisa itu tanda-tanda sudah mulai kelihatan. Ya, kalau lihat dari tahapan ya, barangkali secara umum kan kita bisa menyampaikan kalau sudah seperti itu apa langkah selanjutnya, seperti itu Bu ya. Ya. Silakan nanti Bu dijelaskan. Saya juga ingin kaitkan nanti dengan yang disebut dengan pola PHBS Bu. Ya, mangga Bu, seperti apa nanti langkah selanjutnya setelah diketahui ada tanda-tanda seperti itu. Mangga Bu Mutiara. Baik Pak, kalau misalnya kita berbicara cara mencegah cacingan, itu di masa pandemi ini sebetulnya masyarakat sudah mulai banyak ya yang melakukan pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, gitu. Salah satunya yang sering kita gembar-gemburkan itu cuci tangan, gitu ya.
Kapan kita harus mencuci tangan, gitu ya? Kalau misalnya untuk mencegah khususnya penyakit cacingan ini, yang pertama kita harus cuci tangan pastinya sebelum makan, dan harus diingat cuci tangannya harus memakai sabun, gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya cuci tangan dengan air saja itu tidak akan membunuh, gitu ya, si telur cacing atau virus atau kuman yang ada di tangan kita. Tapi sabun ya? Iya betul. Jadi kita harus mencuci tangan dengan sabun. Kita harus membiasakan kita sendiri memberi contoh dan anak-anak kita itu cuci tangan sebelum makan, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kalau misalnya anak balita itu masih kita suapin ya Pak ya. Jadi ketika kita menyiapkan makanan mau masak nih di dapur gitu, ibu juga harus selalu cuci tangan dulu, gitu ya. Sebelum misalnya saya mau masak nih, ibunya harus cuci tangan. Sebelum nyuapin, ibunya juga harus cuci tangan. Ini contoh yang baik Bu ya? Ya betul. Kemudian kalau misalnya kita setelah ke kamar mandi, setelah buang air kecil, buang air besar gitu, kita juga harus cuci tangan pakai sabun. Karena seperti kita ketahui, kamar mandi itu sebagai sumber penyakit. Iya, kalau tidak bersih ya Bu ya? Iya betul. Jadi memang itu momen-momen untuk mencuci tangan. Jadi yang pertama kita harus biasakan mencuci tangan pakai sabun. Itu PHBS yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya cacing ini bisa ketika anak bermain di luar, bermain tanah, gitu, itu bisa terinfeksi lewat tanah yang ada telur cacingnya. Oh begitu. Ya, salah satunya itu. Jadi kita biasakan, kenapa sih kok tanah itu bisa terinfeksi cacing misalnya? Nah, salah satunya karena ada kotoran dari manusia yang dia mengotori si tanah itu sendiri. Jadi akhirnya pola PHBS yang kedua itu kita harus buang air besar di jamban. Jadi kita nggak boleh yang namanya BAB sembarangan ya Pak ya, karena nanti si telur cacing itu akan mengotori dari tanah itu sendiri, gitu. Dan perlu diingat biasanya kalau balita masih pakai popok ya Pak, masih pakai diapers gitu ya, masih pakai popok sekali pakai. Nah, cara untuk orang tua membuang kotoran dari anak itu sendiri itu nggak, kan kalau saya lihat biasanya orang tua suka langsung bungkus buang. Nah itu sebetulnya jadi buang BABS sebetulnya, buang air besar sembarangan. Padahal dia nggak buang air besar secara langsung gitu ya, tapi hanya membuang bungkusnya saja yang ada kotorannya. Nah itu juga bisa mengotori dari tanah itu sendiri. Gitu. Jadi sekarang kita biasakan yang khususnya yang punya anak balita, kalau memang mau membuang popok sekali pakai, itu harus kita bersihkan dulu. Kita bersihkan ke jamban, jadi kotorannya masuk dulu ke jamban. Kayaknya jarang-jarang seperti itu ya. Nah betul. Rata-rata tidak seperti itu ya. Ada popok, ada isinya, buang aja. Ya karena cari simpel biasanya ya, yang dibersihkan cuman bayinya, ternyata itu juga bisa menjadi penyebab dari cacingan itu sendiri. Itu harus disampaikan, itu berdampak pada yang lain ya. Anaknya beres, yang lain belum tentu seperti itu. Iya betul. Terutama lingkungan di situ. Iya, padahal anaknya sendiri suka main di situ, misalnya suka main tanah di situ. Jadi secara kita tidak sadar, kita menginfeksi anak kita sendiri, akhirnya seperti itu Pak. Kemudian tadi pola PHBS yang kedua itu buang air besar di jamban. Kemudian yang ketiga, kita minum air bersih. Artinya kita minum air yang sudah kita olah atau kita masak sendiri. Jadi kita pastikan si telur cacing itu tidak ada di dalam air yang anak kita minum. Gitu ya. Kalau misalnya mau beli air kemasan banyak sekarang ya Pak ya, karena kita pastikan memang itu sudah bagus gitu ya diolahnya. Kalau benar-benar diolah bagus gitu ya. Iya, kalau saya sih lebih sarankan kalau memang sumber air kitanya bagus gitu ya, mending kita masak sendiri. Air sendiri karena tapi kita diolah, jadi kita yakin memang kita sudah matang si airnya. Jadi si telur cacingnya memang sudah mati. Gitu. Kemudian yang keempat, karena tadi tanah itu bisa ada telur dari cacing itu, biasakan anak untuk memakai alas kaki.
Alas kaki. Betul. Karena biasanya bisa lewat kaki juga, Bu ya? Iya, karena telur cacing itu cacing ada yang ukurannya kecil, Pak. Yang kayak benang tadi. Iya, telurnya itu ukurannya kecil. Itu untuk cacingnya itu sendiri bisa sekitar ukurannya milimeter. Oh, milimeter. Jadi sangat kecil. Kecil banget ya. Iya, jadi akhirnya dia bisa menginfeksi lewat tanah melalui pori-pori kaki. Oh, bisa. Kulit kaki. Padahal katanya kalau kulit kaki itu tebal ya? Iya, betul kan kalau anak mah main udah enak ya kalau main di tanah gitu ya. Nah, kalau ada di situ ada ada cacing atau ada telur cacingnya, akhirnya masuk ke dalam tubuh dan dia bisa berkembang biak di dalam tubuh. Gitu. Ya. Jadi kalau kaki juga bisa ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang kita tidak melarang anak untuk main gitu ya, selama kita terapkan tadi pola PHBS yang tadi. Gitu. Kalau misalnya anak balita itu biasanya masih susah ya. Nak pakai sendal. Susah dikasih tahu ya. Iya, betul. Biasanya kan main keluar langsung gitu ya. Tapi ketika kita biasakan itu biasanya anak akan terbiasa untuk memakai alas kaki. Gitu. Kemudian yang terakhir itu kita harus menutup makanan. Kita harus menutup makanan. Jadi kalau misalnya tadi di tanah itu ada cacing, ada kotoran manusia, kemudian ada lalat yang hinggap di situ. Si lalatnya terbang ke makanan kita. Nah, itu juga secara tidak langsung kita bisa terinfeksi dari cacingan. Jadi kalau misalnya punya makanan di rumah, ya harus pakai tutupnya kayak tudung saji misalnya gitu, Pak. Jadi biar kita terhindar dari infeksi cacing ini. Iya, terima kasih. Iya, Bu, kalau melihat ini ya, ini tadi dari beberapa penjelasan tadi. Misalnya ini kalau misalkan si anak itu mengikuti cara kita ya, aturan main yang umum, yang nurut, kasarnya nurut, anak itu diberikan obat per berapa bulan tadi, Bu? 6 bulan. 6 bulan. Taruhlah anak itu mengikuti ya. Kan pasti berjalannya juga baik, Bu ya. Ya. Berjalannya baik, artinya nyusun itu kan maksudnya pencegahan ya. Betul. Tidak menunggu dulu sakit. Nah, ini masalahnya kalau tadi anak sudah taruhlah mungkin dia perkiraan dia ya saya ngikutin gitu ya. Tapi ternyata tadi main ke lapang tidak pakai sendal seperti itu ya, terus akhirnya terinfeksi. Nah, itu kalau dari segi pengobatan, Bu. Itu mungkin jelas teorinya bisa lebih mahal, kasar seperti itu ya, lebih betul, lama ya, lebih lama. Nah, ini untuk sebagai masukan buat khususnya para ibu dulu ya. Kalau anak udah tahu udah susah, Bu ya. Iya, betul. Ya kan, karena kan kalau dihitung-hitung dengan angka saja, kalau kita mengikuti cara tadi per berapa bulan ngikuti, kalau dihitung biaya sabaraha, Bu ya, itu simpel ya. Iya. Kalau nurut. Ya, tapi kalau misalnya di tengah-tengah tadi tidak mengikuti terus ada tadi terinfeksi, itu pengobatannya lama nggak, Bu, yang begitu, Bu? Iya. Lama nggak? Iya. Kalau misalnya kitanya nggak ngeh nih ya, Pak ya, kita anggap anak kita baik-baik saja, kayaknya sehat lah, nggak terkena cacingan misalnya. Ternyata setelah cacingnya sudah mulai banyak di dalam tubuh, itu akhirnya orang tua baru sadar, oh ternyata anak saya ada cacingnya nih. Yang tadi saya bilang, ketika memang cacingnya sudah berkembang biak banyak sekali, itu akan keluar lewat lubang-lubang, ya, lewat lubang anus, bahkan bisa lewat mulut atau lewat hidung, karena saking banyaknya itu si cacingnya. Kalau misalnya sudah seperti itu, pemeriksaan penunjang itu harus ada. Jadi kita harus tahu penyebab cacing ini kan banyak, gitu ya, jenis cacingnya ini banyak. Si anak ini terkena infeksi cacing yang mana? Begitu. Gitu. Jadi ketika kita tidak mencegah, akhirnya akan ada biaya yang keluar. Salah satunya dengan pemeriksaan tadi, pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium. Seperti itu ya. Ya, karena cacing ini beda-beda. Ada yang dia menghisap darah si anak di dalam usus. Gitu ya. Akhirnya anaknya jadi kekurangan darah atau anemia. Mungkin kita sering dengar anemia gitu ya. Kalau misalnya kayak cacing kremi yang sering yang suka yang masyarakat tahu itu banyaknya cacing kremi misalnya gitu ya. Itu kan nanti pertumbuhannya dia akan sangat cepat. Gitu. Jadi kita harus tahu
penyebab dari cacingan ini karena cacing yang mana. Seperti itu ya. Gitu. Ya harus tahu dulu nih cacing istilahnya banyak jenisnya ya. Ya, betul. Ya, kita akan bicara nanti soal jenis cacing Ibu ya. Ya. Karena waktu masih ada dan kami informasikan buat Anda dulu Pro FM yang menyimak siaran ini, kami informasikan Anda bisa berinteraksi dengan kami nanti di sesi yang ketiga melalui nomor yang sudah disiapkan 0877 899 2989. Ya, yang sudah yang sudah mengirim pertanyaan sudah ada juga Bu. Salah satunya katanya, Pak, nanti tanyakan juga kalau cacingan itu menular apa tidak katanya. Nanti saya tanyakan ya gitu ya. Tapi nanti dijawab di sesi yang ketiga. Mitra pendengar silakan Anda nanti bisa menghubungi nomor yang sudah tadi saya sebutkan 0877 899 2989 ya. Tetap bersama kami, ketemu lagi nanti kita di sesi yang ketiga bersama Pro FM. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. China has more than 200 confirmed cases of coronavirus. Berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Saya katakan lagi, jangan panik, jangan takut, tapi tetap waspada. Karena hari ini semua orang, semua pihak bersama kita untuk sama-sama melawan virus COVID-19 ini. Sehingga penyebarannya secepat mungkin kita batasi. Dan virus itu senantiasa tidak akan masuk kepada tubuh kita. Terakhir, tetap berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga selalu kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Mitra Pro udah jelas kan sekarang? Jadi kalian udah gak perlu khawatir lagi. Kita bisa kok menghindari penularan virus corona dengan cara mengikuti tips atau saran dari petugas kesehatan. So, mulai sekarang hidup sehat dan sayangi diri kalian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemda Kabupaten Purwakarta dan Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta luncurkan layanan kedaruratan call center 112. Call center organ Nopian Purwakarta ada bisa kami bantu? Istri saya mau melahirkan, Mbak. Layanan 112 adalah bagian dari peningkatan aplikasi layanan pengaduan berbasis aplikasi organ Nopian. Layanan kedaruratan 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat atau emergency call center yang dapat menerima maupun mengirim permintaan pertolongan dari masyarakat. Pelayanan call center 112 memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ambulan, layanan pemadam kebakaran, atau jenis layanan kedaruratan lainnya. Hanya menghubungi 112 sehingga cepat dan mudah. Dengan pelayanan call center 112 dapat memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan darurat. Layanan Purwakarta Siaga 112 ini terhubung selama 24 jam yang dapat diakses dari semua operator telepon seluler dengan atau tanpa SIM card dan telepon rumah serta bebas pulsa. Selamat siang, dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, ada yang bisa kami bantu? Bagi yang menyalahgunakan layanan 112 ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Saat Anda menelepon 112, persiapkan diri Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dari petugas call center. Pertama, apa jenis keadaan daruratnya? Kedua, di mana lokasi kejadiannya? Ketiga, apakah sudah ada korban atau belum? Keempat, apakah kejadiannya terjadi di bangunan? Selanjutnya, berikan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dengan Purwakarta Siaga 112, kami siap melayani kondisi darurat Anda. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. Untuk membangun kabupaten atau kota, Kabupaten Purwakarta tahun 2020 bertekad menjadi Kabupaten Layak Anak atau KLA
yakni kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Mari bersama kita wujudkan Kabupaten Purwakarta menjadi kabupaten layak anak agar perempuan dan anak di Indonesia berdaya, berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. Untuk info pengaduan, hubungi Balai Titira P2 TP2A Kabupaten Purwakarta di Jalan Veteran nomor 380, telepon 0264395200. Pesan ini disampaikan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, dan didukung oleh Radio Pro 93,1 FM, Suara Purwakarta. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. Iya, dulu Pro 93,1 FM Purwakarta sudah pukul 9 ya, lebih 48 menit. Waktu sisa hanya beberapa menit lagi di sesi yang ketiga. Iya, buat Anda dulu Pro FM yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan, berinteraksi dengan kami sekarang akan sampaikan, waktunya buat Anda ini. Saya akan sampaikan pertanyaan Anda ke narasumber kita yang sudah berada di studio ya, yang tadi sudah menyampaikan. Iya, selain tadi pertanyaan Ibu Mutiara, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ini sudah masuk, nggak jajar banget ini ya. Ini, ya. Pertanyaan tadi yang pertama bisa catat dulu. Yang pertama tadi, cacingan ini menular atau tidak kan? Itu yang ke saya tadi Bu ya. Dan juga ini yang selanjutnya, Assalamualaikum Pak, saya Mama Herdian. Boleh tanya, anak saya berat badannya nggak naik-naik, kayak gitu. Anak berat badannya nggak naik-naik, apa itu terkena cacingan katanya? Padahal saya sudah kasih obat cacing seperti itu. Terus yang ini Bu yang banyak, udah 2 Bu ya. Silakan nanti. Terus juga ini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dialog interaktif berbicara sampurasun katanya. Ini pertanyaannya sudah ini, hai Ibu Dokter katanya gitu. Ini Ibu, pokoknya ada Ibu Mutiara yang sudah menyampaikan ya. Dengan El Yasmi, apa namanya ini, yalah El Yasmi ya. Punten mau bertanya. Yang pertama, apakah anak-anak yang banyak makan tapi badannya kurus itu tanda-tanda cacingan? Katanya Bu ya. Tadi banyak makan tapi badannya kurus itu. Kedua, karena ada yang bilang katanya keturunan badannya pendek. Ya. Tapi pertanyaan itu ya Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua, ada yang bilang perut gendut tapi badannya kurus. Apa itu tanda-tanda cacingan juga? Ya. Terus yang lainnya, yang ketiga ini, apakah cacingan itu orang dewasa juga kena? Katanya gitu. Saya tunggu jawabannya. Waduh, Ibu El Yasmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Udah berapa Bu? Udah ada 5 Bu ya? Nah, banyak banget ini, lebih banyak di pertanyaan saya. Satu lagi nih Bu. Ini Bu, satu lagi. Ini kaitan tadi dengan tema yang cegah stunting. Perihal stunting katanya. Ini dari berapa? 1854 sekian ya. Perihal stunting. Mungkin adakah ciri fisik anak gitu. Dihapus nih soal ini. Cara kita selaku orang tua memberikan asupan nutrisi yang bisa disukai anak-anak. Apa cara paling gitu untuk anak yang terlanjur terkena stunting?
Itu pertanyaan itu barangkali ya. Apa cara paling gitu untuk anak yang terlanjur terkena stunting? Ya. Rupanya itu dulu, Bu. Sudah banyak dan satu-satu aja silakan, Bu. Ya, banyak. Ya, silakan ditunggu jawabannya dari Ibu Mutiara ya. Dulu Pro FM. Mangga, Bu. Oke, baik Pak Nano. Menjawab pertanyaan dari masyarakat ya, dari Dulur Pro 93,1 FM Purwakarta. Yang pertama mengenai apakah penyakit cacingan ini menular, gitu ya. Kalau misalnya kita tadi saya sebutkan ada banyak jenis penyebab dari cacingan. Ini yang paling mudah menularkan itu cacing kremi ini. Cacing kremi. Ya, yang tadi biasanya kan anak mudah terinfeksi ya untuk cacing kremi ini. Keluhannya salah satunya gatal di area duburnya atau daerah pantatnya. Ketika anaknya garuk-garuk misalnya ya, itu kemungkinan si telurnya atau bahkan cacing itu sendiri bisa menempel ada di tangan atau bahkan di kuku si anak. Gitu ya. Ketika misalnya anaknya megang barang-barang yang ada di rumah dan secara tidak sengaja anggota keluarga yang lain itu menyentuhnya, itu bisa terkena cacingan juga. Oh begitu. Gitu. Atau misalnya anaknya tadi garuk-garuk terus dia makan nggak cuci tangan, padahal si telur ada di tangannya dia. Akhirnya telurnya ketelan lagi. Akhirnya makin banyak lah itu telur cacing di dalam tubuh anak. Atau misalnya si telurnya ini jatuh di spray atau misalnya di karpet, di lantai gitu ya. Oh itu bisa juga ya? Bisa, karena cacing kremi ini bisa bertahan 2-3 minggu Pak. Setelah dia keluar nih dari tubuh si anak itu yang terinfeksi, dia bisa bertahan 2-3 minggu. Jadi telurnya itu ya? Iya. Jadi ketika orang tuanya tidak pernah membersihkan spray, tidak mengganti spray, tidak mengepel rumahnya, menyapu rumahnya, akhirnya telurnya ya tetap aja di situ. Akhirnya ya bisa menginfeksi anggota keluarga yang lain dan tidak menutup kemungkinan untuk orang dewasa. Begitu. Jadi ada pertanyaan, apakah bisa orang dewasa terkena cacingan? Bisa. Bisa ya. Ya, salah satunya tadi karena si telurnya itu tidak cepat dibersihkan. Ini kalau yang si orang yang pertamanya yang punya penyakitnya udah ketahuan orangnya ini, ya berarti kan bisa cegah lebih sebetulnya. mudah ya cegah ya. ya. Minimal ya harus seperti apa diobatin dulu. Iya, betul. Ngulang kemana-mana aja Bu. Iya, dengan ber-PHBS sebetulnya. Pola PHBS. Ketika di rumahnya sudah menerapkan tadi saya bilang sering bersih-bersih di rumahnya, itu insya Allah akan terhindar dari penyakit cacingan itu sendiri. Iya, silahkan yang lainnya Bu, mumpung ada waktu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini berat badannya tidak naik, ya? Apakah cacingan? Padahal katanya ibunya sudah memberikan obat cacing, gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau misalnya anak tidak naik berat badannya, kita cari tahu dulu kenapa tidak naik berat badannya. Apa memang anaknya nggak mau makan, susah makan, ya gimana dia mau naik Pak, gitu ya. Kalau memang misalnya yang dimakan aja nggak ada, gitu kan, berat badannya pasti nggak naik. Atau misalnya makannya bagus sih Bu, tapi aktivitasnya luar biasa. Tidak seimbang juga ya? Iya, kalau misalnya anaknya aktif banget, ternyata makanannya tidak tidak sesuai gitu ya. Jadi dia tidak bertambah ke berat badan karena apa yang dia makan itu dia pakai untuk beraktivitas. Oh iya. Jadi gitu. Kembali lagi ke pola tadi Bu ya berarti. Iya, jadi kalau misalnya memang tidak selalu anak yang tidak naik berat badan itu akan cacingan. Gitu ya. Jadi harus dicari tahu dulu. Kalau memang ibu sudah tahu nih selama 2 bulan berturut-turut ditimbang kok masih segini, dan harus dilihat timbangannya harus sama. Nggak boleh timbangan yang berbeda. Jangan ganti timbang kasarnya. Betul. Terus kalau misalnya untuk anak balita itu bagusnya yang digantung tuh Pak. Yang di posyandu suka ada digantung dacin namanya ya, kayak timbangan. Kayak ayunan gitu? Iya, kayak ayun-ayunan. Iya. Karena ons-onsnya kelihatan. Begitu ya. Kalau misalnya timbangan jarum di rumah, asa 10 wae. Gitu ya, padahal ternyata 10,1 naik jadi 10,2. Penting ya komanya juga ya. Betul. Itu kan naik. Perkembangan ya. Betul. Iya, betul. Dan perlu diingat ketika anak sudah memasuki usia
1 tahun ke atas sudah mulai aktif, itu biasanya kenaikan berat badannya sedikit. Oh begitu. Jadi nggak akan seperti bayi yang langsung 500 gram naik. Gitu, tidak seperti itu. Jadi harus dilihat gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Dan banyak makan tapi kurus. Nah, tadi juga sama ya, Pak ya. Banyak makan tapi kurus, apakah itu cacingan? Kalau misalnya tadi saya bilang aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya anaknya aktif banget nggak? Kalau memang aktif banget ya wajar, banyak makan tapi tetap kurus. Karena tadi dia makan dia pakai untuk beraktivitas. Gitu. Jadi belum tentu anak kurus itu selalu cacingan. Bahkan harus diingat ketika anak gemuk, belum tentu dia bebas dari cacingan. Oh, seperti itu. Ya, jadi jangan dipikir hanya anak yang kurus gitu ya. Jadi sama, anak yang gemuk pun itu bisa terkena cacingan juga ketika dia tidak ber-PHBS. Iya. Gitu. Sudah semua, Bu? Ini masih banyak gimana, Pak? Masih ada waktu enggak? Ya sekalian ini kan kita juga butuh himbauan ke masyarakat. Jadi sekalian saja sambil disampaikan himbauan. Gak apa-apa. Ya. Oke. Kemudian pendek keturunan katanya. Apakah pendek itu keturunan? Kalau misalnya kita berbicara pendek, kalau misalnya kita lihat sejarah orang Jepang ya Pak ya. Orang Jepang itu dulu bisa dilihat mungkin di TV-TV itu pendek-pendek loh. Ya, kecil-kecil sebetulnya. Tapi kenapa sekarang kok kita lihat orang Jepang tinggi-tinggi ya? Ada yang tinggi juga ternyata ya. Sekarang malah tinggi-tinggi, yang pendek-pendeknya itu jarang. Kenapa? Ternyata nutrisinya, karena orang Jepang itu senang makan ikan. Nutrisi berarti ya? Betul, gitu. Jadi ketika misalnya pendek keturunan itu betul. Salah satunya ada, tapi kecil sekali. Ketika misalnya orang tuanya pendek, anaknya nutrisinya bagus, kemudian kita rangsang dengan olahraga, itu biasanya tidak mengikuti karena hanya kecil persentase untuk genetik ini, untuk keturunan ini. Jadi nggak usah khawatir. Ya kalau misalnya punya kitanya pendek nih, anak kita pendek nggak ya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian tadi cacingan untuk dewasa bisa. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ini asupan nutrisi yang disukai oleh anak itu seperti apa? Gitu ya, bagaimana caranya mungkin ya. Nah, sebetulnya untuk membiasakan anak doyan makan gitu ya Pak ya. Itu harus diawali ketika kita memulai MPASI ketika umur 6 bulan. Dari 6 bulan? Ya, ketika kita berumur 6 bulan, anak itu kita kenalkan dengan rasa dari si makanan itu sendiri. Kalau memang bagusnya sih nggak makanan jadi, tapi kita buat sendiri. Bubur bayi. Bubur bayi. Betul. Jadi anaknya tahu ini rasa beras. Ya, rasa beras kita olah jadi bubur. Ini rasa wortel. Ini rasa ayam misalnya gitu. Tanpa memakai tambahan apapun. Itu yang sudah banyak dijual ya, yang kecil-kecil itu ya. Yang bubur bayi itu sekarang udah banyak. Kalau memang ibunya repot, tinggal beli, kita saring itu lagi. Itu 6 bulan ke atas ya? Ya, kita saring. Jadi bubur saring. Oh, disaring juga itu. Betul. Jadi bubur saring. Jadi yang diberi itu sari-sarinya aja. Betul. Ya. Jadi perkenalkan jangan sampai karena kita malas kita beli jadi aja lah. Beli jadi yang banyak di supermarket, di toko. Itu kan rasanya gurih. Lebih enak gitu ya, ada rasa manis. Nah, ketika anak mengenal rasa yang enak, akhirnya dia nggak mau kenal sama yang hambar. Oh begitu. Jadi anaknya jadi susah makan. Iya. Gitu. Ya, Ibu Mutiara karena waktunya. Iya, Bapak. Singkat saja, barangkali ada himbauan atau sebagai penutup di sajian acara hari ini, silakan. Baik, untuk masyarakat khususnya masyarakat Purwakarta, karena bulan ini bulan Oktober kita sedang ada pemberian obat pencegahan masalah kecacingan. Jadi jangan lupa untuk memberikan obat cacing kepada anaknya yang berumur 1 tahun sampai dengan berumur 12 tahun. Betul. Dan perlu diketahui obat ini gratis. Ya, jadi ibu tidak perlu membayar atau membelinya. Obat ini gratis disediakan oleh pemerintah. Kalau misalnya ibu, saya masih belum dapat nih anak saya, ibu boleh menghubungi ibu kader setempat atau bisa datang langsung ke Puskesmas Koncara. Ya, seperti itu ya. Sudah Bu? Ya, Bapak. Terima kasih Ibu Mutiara ya yang sudah menyampaikan banyak sekali masukan-masukan dan juga informasi ini wawasan tentang cacingan
ya, yang tadi temanya adalah obat cacing mencegah stunting. Ya, mitra ataupun ya dulu Pro FM 93,1 FM Purwakarta. Ini karena waktu yang memisahkan kita, Bu. Waktu kita hanya 60 menit. Kalau kita ingin ini mungkin 2-3 jam baru selesai, Bu. Ya. Tapi walaupun terima kasih, Bu, atas waktunya sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Purwakarta tentang apa itu cacingan ya dan bagaimana cara mencegahnya. Mudah-mudahan masyarakat juga memahami ya apa yang disampaikan dan nanti harus seperti apa langkah-langkah atau yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, minimal sudah ada gambaran tadi penjelasan dari narasumber kita. Dan akhirnya pemandu siar Anda, Mas Dayat pamit mundur. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my station, Radio Pro 93.1 Purwakarta, Indonesia. Baru saja Anda mengikuti talkshow yang dipersembahkan oleh Radio Pro FM Suara Purwakarta. Sampai jumpa di talk show berikutnya. This is my station, Radio